Gimana ya? SNBP nggak keterima, kerja gimana juga bentar lagi. Aku takutnya juga ntar SNBT gak keterima juga. Ya Allah, gimana ya? Alhamdulillah sih, aku keterima sih di UGM, di SNBT. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wih, bersyukur banget nih. Nah, lo gimana? Emang ya, gak keterima tuh udah sakit banget. Tapi kalau temen deket gak keterima, ya Allah, lebih sakit. Wah, terima SNBP. Sabar ya saja. Gue juga baru tahu kalau kamu gak keterima di SNBT. Maksud kamu SNBP? Iya, gue lupa. Benar. SNBP bukan SNBT. Aku juga takutnya ntar SNBT-nya gak keterima, Ul. Mana ya? Ya gitulah. Ya, kita berdoa. Kamu berdoa. Gimana lagi? Takdir yang menentukan. Assalamualaikum. Salam. Ngomongin apa ini guys? Ngomongin apa? Ngomongin SNBP, Ul. Oh SNBP. Oh iya, gimana? Ada kabar SNBP? Kamu? Alhamdulillah. Aku bisa keterima di UGM. UGM, wah keren banget sih. Kalau kamu? Aku gak keterima. Loh. Yang sabar ya. Nggak apa-apa. Iya. Aku tahu pasti itu berat banget. Iya. Pasti sakit banget. Tapi mungkin Allah punya jalan lain buat kamu. Yang penting kamu harus tetap memperjuangkan masa depan kamu, memperjuangkan ke depan kamu gimana, harus tetap ikhtiar. Mungkin Allah punya jalan lain. Mungkin kamu nggak lolos SNBP, mungkin ada jalan lain. Yang penting kamu harus tetap berikhtiar untuk memperjuangkan masa depan kamu. Dan jangan lupa untuk memasrahkan semua masalah kamu kepada Allah. Ya, tetap tawakal. Ya, nanti pasti insya Allah Allah akan memberikan hasil yang terbaik buat kamu. Yang sabar ya. Yang penting kamu harus ikhtiar, tawakal, dan insya Allah hasilnya pasti akan kamu dapatkan dan terbaik untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail innama yuwaffas sabiruna ujurahum bi khairi hisab. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu nisfu sabri, al-hadis. Amma ba'd. Para hadirin, sahabat, santri Ponpes Al-Amanah, dan pemirsa channel santri yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita kali ini bisa berjumpa untuk kesekian kalinya. Di kajian kali ini kita akan membahas tentang sabar. Apakah sabar itu, dan bagaimanakah kita harus bersikap untuk melatih diri kita untuk menjadi orang yang sabar, dan apa balasannya bagi orang yang mampu mengendalikan dirinya, mampu untuk menata hatinya pada derajat kesabaran ini. Sabar
itu ada kaitan yang sangat dekat dengan ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Para ulama berpendapat as-sabru wa huwa al-imtina. Sabar itu makna dasarnya adalah mencegah. Sebagaimana puasa juga, as-saumu wa huwa al-imsak, yaitu mencegah. Ada sebuah upaya dari diri kita semuanya untuk mengendalikan diri kita, untuk menata diri kita pada hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam puasa, maka kita dianjurkan untuk mencegah, menahan diri kita untuk tidak makan, untuk tidak minum, menahan diri kita untuk tidak melakukan atau mengucapkan segala ucapan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sabar. Maka ada satu kemampuan dalam diri kita untuk mengendalikan diri kita semuanya. Sabar dengan segala verifikasi di dalam Al-Quran disebutkan sampai 143 kali. Ditaruh kalimat sabar ini di 45 surat. Apa artinya? Sabar bukanlah suatu perbuatan yang sederhana, namun barang siapa yang mampu melaksanakannya, maka dia akan memperoleh pahala yang tidak terhingga. Sebegitu hebat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari sekian kalimat, sekian banyak uraian, maka para ulama, di antaranya Imam Al-Ghazali, itu menyatakan as-sabru ala arba'ati aqsam. Sabar itu dibagi menjadi 4 bagian. Ulama yang lainnya menyatakan as-sabru ala salasah. Sabar itu ada pada 3 tingkatan. Yang kesemuanya ini kalau kita kolaborasikan, intinya nanti sama. Kita ambil pendapat dari Imam Al-Ghazali yang menyatakan sabar itu ada 4. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah. Sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di bulan Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan puasa. Kita harus melakukan kesabaran menahan diri kita mulai dari subuh sampai maghrib. Kita tidak makan dan tidak minum. Maka itu perlu kesabaran yang luar biasa. Dan ketika di saat yang sama, kita pun juga melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka hanya orang-orang yang sabarlah yang mampu melaksanakannya. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menguatkan dengan sabda beliau, as-saumu nisfu sabri. Puasa hakikatnya setengah atau separuh daripada kesabaran. Maka separuh yang lainnya dengan melakukan aktivitas ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, as-sabru fi tarkil ma'asi. Sabar ketika kita menahan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita menjalankan ketaatan, di satu sisi dengan sekuat tenaga menahan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita menjalankan puasa, maka kesabaran dua-duanya ini harus menjadi sejalan. Satu sisi kita sabar melakukan perintah-perintah Allah, satu sisi kita juga bersabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keduanya ini bisa beriringan dengan istiqomah, maka itulah janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan satu berita gembira pada kita semuanya, yaitu
saumul khasi, puasanya orang-orang yang istimewa. Siapakah itu? Satu, dia mampu menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri. Tapi di satu sisi yang lain, maka dia juga mampu menahan panca inderanya untuk diajak puasa, untuk melakukan ketaatan, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang seperti ini itu diisyaratkan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, dia menjalankan dengan keimanan. Apa artinya? Dia melakukan aktivitas-aktivitas fi ta'atillah wahtisaban, dan mencari ridhonya Allah dengan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dimaafkan segala dosanya. Bahkan di hadis yang lain, ka yaumin waladatsu ummuhu, sebagaimana dia dilahirkan dari ibunya, maka dia tidak mendapatkan, tidak mempunyai dosa sama sekali. Yang ketiga, at-ta'atu fil musibah, taat dalam arti bersabar ketika dia ditimpa oleh halangan, ditimpa oleh musibah apapun, berat kecil musibah, dia kembalikan kepada Allah. Semuanya dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah juga. Dan yang terakhir, as-sabru fil mubah, menjadikan semua amalan-amalan mubah menjadi amalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 4 pembagian daripada sabar. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya satu persatu dengan seizin Allah, dan pada akhirnya kita semuanya menjadi orang yang selamat dunia hingga akhirat. Ma'al liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.